Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbarunya. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan alur cerita versi novel dari Donghua, Shrouding the Heavens. Chapter 346 Kelahiran Senyuan. Setelah kepompong giok itu terbelah, sebuah benda terungkap yang memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan. Benda itu hanya seukuran telur ayam dan berbentuk bulat sempurna. Ada 9 lubang di permukaannya yang mengeluarkan suara ketika angin bertiup. Jenis musik ini sangat menakjubkan, membuat orang tidak bisa tidak menjadi mabuk. Mereka benar-benar ingin memegangnya di tangan mereka dan mendengarkan dengan saksama. Ada semacam kekuatan iblis di dalamnya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan 9 warna yang berbeda. Itu sangat indah dan menyilaukan, seolah-olah itu adalah harta yang paling berharga di dunia. Di tengah pulau, sesepuh yang seperti dewa di bawah pohon kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, ia lahir di dunia sekuler. Senior, bolehkah saya bertanya apa ini? Banyak orang bertanya. Mereka tidak mengerti sama sekali, dan bahkan orang-orang tua itu pun tidak tahu. Mereka melihat ke arah pelindung Taman Batu Suci Keluarga Ji. Ini adalah melodi abadi. Jika ada energi abadi untuk memeliharanya, seseorang dapat mengukir sebagian jejak Dao. Ini adalah buku abadi yang lahir dari langit dan bumi. Tetua keluarga Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, di dunia ini, tidak diketahui apakah ada makhluk abadi atau tidak, jadi bagaimana seseorang bisa menemukan energi abadi untuk memeliharanya. Pada akhirnya, itu hanyalah harta karun di dalam alat musik. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Itu sebenarnya adalah melodi abadi. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Beberapa orang tua berteriak karena khawatir. Itu memang seperti yang dikatakan oleh pelindung Taman Batu Keluarga Ji. Benda ini lahir di dunia sekuler. Jika ia lahir di alam abadi, setelah dipelihara oleh energi abadi, itu akan menjadi buku surgawi, mengukir sebagian pola langit dan bumi. Sekarang, itu hanya menghasilkan suara Dewa Dao yang hebat ketika akan muncul. Namun, itu berhenti di situ. Tanpa energi abadi, itu tidak akan pernah muncul lagi. Sayang sekali, kalau tidak, ini benar-benar akan menjadi kitab suci kuno. Ini bahkan mungkin merupakan kitab suci abadi yang mengejutkan dunia. Mengapa bisa seperti ini? Kitab ini lahir di dunia sekuler. Tidak ada seorang pun yang tidak merasa menyesal. Jika tidak, ini akan menjadi buku abadi Dao Surgawi, sebuah kesempatan besar. Yevan memegang melodi abadi di telapak tangannya. Itu berkilau dan hangat, berkedip-kedip dengan kemegahan 9 warna. Jika itu diberikan kepada kaisar yang fana, itu pasti akan menjadi harta nasional. Namun, itu tidak berguna bagi para pembudidaya. Melodi abadi yang dia potong sama dengan untaian energi drakonik di manik batu. Itu tidak banyak nilainya dan tidak banyak gunanya. Itu hanya bisa dianggap sebagai benda langka. Adik laki-laki Gu Feng, Miaoyi sangat tertarik dengan melodi abadi. Jangan berikan kepada orang lain, kamu harus menyimpannya untuk Miaoyi. Seorang Miaoyi diam-diam mengirimkan suaranya. Beginilah perjudian batu. Bahkan jika teknik genesis seseorang menakjubkan, masih mungkin bagi seseorang untuk tertipu saat menghadapi batu. Semua orang menghela nafas dalam hati. Jika bahkan dua jenius teknik genesis ini telah membuat kesalahan seperti itu dan menghabiskan jumlah yang sangat besar tanpa alasan, bisa dibayangkan apa yang akan dipikirkan oleh yang lain. Batu-batu aneh dengan harga setinggi langit di Tanah Suci memberi mereka banyak keuntungan setiap tahun. Mereka selalu mendapatkannya dengan stabil dan tidak pernah kehilangan uang. Jika mereka bisa memotong harta karun langka, batu kepala naga dan batu suara abadi tidak akan ditinggalkan di sini selama bertahun-tahun. Banyak orang menggigil dan memperingatkan teman-teman di sekitar mereka. Tanah Suci mendirikan bengkel batu untuk memaksimalkan manfaatnya. Jika mereka memiliki kepercayaan diri sedikit pun, batu-batu aneh ini tidak akan dikirim ke sini. Tanah Sage Agung tidak kekurangan ahli batu. Pada saat ini, baik Yevan dan Tuo Bacang sangat tenang. Selain itu, mereka bereaksi dengan cepat dan menyerbu ke arah harta karun penjaga lainnya. Yevan tiba di depan batu kecantikan yang tak tertandingi dalam selusin langkah, sementara Tuo Bacang bergegas menuju batu 8 trigram Dao diagram. Saya memilih batu ini. Yevan langsung membuang 150.000 kilogram genesis dan membeli batu itu. Saya tidak memiliki genesis lagi pada saya, tetapi sebagai penerus nomor 1 klan Tuoba, saya akan menulis kontrak di sini. Saya pasti akan mengirimkan kitab kejadian dalam beberapa hari. Tuoba Chang baru saja menghabiskan 100.000 kilogram genesis dan sekarang kosong.
Semua orang tercengang, tidak tahu mengapa mereka berdua melakukan ini. Seolah-olah mereka ingin merebut batu itu. Benar, mereka sepertinya sedang memperebutkan benda suci yang tiada taranya. Batu yang aneh, keindahan yang tak tertandingi. Tingginya lebih dari 2 meter dan diam-diam berdiri di samping pohon yang sedang berbunga. Bunga-bunga yang berguguran memberikan kesan halus. Itu bernilai 150.000 kilogram kejadian. Batu aneh, diagram Dao 8 trigram. Batu itu sebesar meja dan terlihat sederhana dan alami. Jejak Dao tampaknya tertanam di batu itu. Itu bernilai 120.000 kilogram genesis. Apakah mereka gila? Mengapa mereka mengambil batu setelah tidak memotong apapun? Keduanya dengan cepat mulai memotong batu itu. Pisau mereka terbang dan serpihan batu menari-nari di udara seperti kepingan salju. Cakrawala orang tua ini telah diperluas. Beberapa harta karun terbesar di taman ini akan dibelah dalam hidupku, memenuhi salah satu keinginanku. Menghadapi batu kecantikan yang tak tertandingi, Ye Fan sama sekali tidak lembut. Dia menebas dengan pedang tanda naga emas hitam seolah-olah dia berjuang untuk waktu. Jika ada harta karun langka di dalamnya, kecepatan ini sudah menjadi yang tercepat dengan alasan tidak melukainya. Hampir dalam sekejap, batu aneh yang besar itu terbelah. Sayangnya, batu kecantikan yang tak tertandingi itu kosong. Kali ini, bahkan tidak ada, iga ayam, tidak ada apa-apa. Pada saat yang sama, Tuo Bacang juga mengupas habis batu diagram Dao 8 trigram. Selain meninggalkan tumpukan bubuk batu, tidak ada apa-apa. Dalam sekejap, keduanya secepat kilat saat mereka menerkam ke arah batu-batu lainnya. Masih ada 5 harta karun terbesar di taman itu. Target mereka sudah jelas. Mereka dengan cepat bergegas dan masing-masing mengambil satu. Batu yang dipilih Ye Fan disebut pot abadi. Tingginya lebih dari 1 meter dan berbentuk seperti labu. Beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin ada biji labu di dalamnya. Itu adalah harta karun yang tak tertandingi senilai 50.000 kilogram kejadian. Batu yang dipilih Tuo Bacang berbentuk seperti harimau jantan yang ingin menerobos langit. Batu itu disebut kenaikan harimau putih dan bernilai 120.000 kilogram kejadian. Ye kecil, apakah kamu gila? Li Heishui tidak mengerti dan diam-diam mengirimkan suaranya. Ini terlalu gila. Baru saja, batu suara abadi dan kecantikan tak tertandingi telah membayar total 230.000 kilogram genesis, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Dan sekarang, Ye Fan sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia membuang 50.000 kilogram genesis lagi seolah-olah dia berada di bawah mantra dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Bukannya aku gila, hanya saja ada batu gila di sini yang pasti berisi harta karun yang tak tertandingi. Jika dipotong, semuanya akan sia-sia. Ye Fan menjawab. Kakak Tuoba, ada apa? Wu Ziming dan Li Chongtian juga bertanya. Namun, si jenius dari klan Tuoba tidak peduli sama sekali. Setelah mengukir hutangnya di atas batu itu lagi, dia dengan cepat mulai memotong batu itu. Klan Ji secara alami tidak takut dia akan mengingkari hutangnya. Di dunia saat ini, tidak ada yang berani memeras klan Ji, bahkan keluarga teknik genesis kuno. Apa yang terjadi? Li Heishui tidak mengerti. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Saya akan menjelaskannya nanti. Dia dan Tuo Bacang sama-sama merasakan ada yang aneh dengan tempat ini. Pasti ada batu yang bisa membuat orang gila. Teknik kejadian mereka sangat indah dan memiliki jejak keanggunan guru Tao Yuan. Entah itu roda harta karun sumber surgawi atau indera ilahi sumber surgawi, mereka dekat dengan Dao. Namun, mereka telah tertipu. Sebuah aura aneh telah mengganggu penilaian mereka. Sungguh luar biasa. Keduanya segera memikirkan situasi yang disebutkan dalam buku teknik kejadian kuno, tempat ini pasti berisi harta karun yang menakjubkan. Entah itu buku harta karun klan Tuoba atau buku kejadian yang tak tertandingi yang ditinggalkan oleh guru Tao Yuan, mereka berdua memiliki catatan yang jelas. Harta karun spiritual yang tak tertandingi yang dapat mengganggu penilaian master teknik genesis, membuat mereka memotong batu yang salah untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah Raja Batu yang legendaris. Itu pasti telah melahirkan objek ilahi yang tak terbayangkan. Salah satu dari mereka telah mengembangkan indera ilahi sumber surgawi, sementara yang lain telah mengembangkan roda harta karun sumber surgawi. Ketajaman mereka yang tak terbayangkan memungkinkan mereka untuk merasakan ketidaknormalan dan menangkap aura aneh. Jika mereka dapat memotong harta karun spiritual seperti itu, mereka akan dapat menutup semua pengeluaran mereka. Oleh karena itu, mereka memotong batu yang kemungkinan besar mengandung benda ilahi. Sekarang, ini bukan lagi hanya pertarungan antara Ye Fan dan Tuo Bacang. Mereka juga bertarung dengan batu yang tak tertandingi.
Gila, mereka benar-benar sudah gila. Semua orang keluh. Keduanya telah menghabiskan lebih dari 300.000 kilogram Genesis, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Sepertinya mereka ingin melanjutkan. Pangeran dari Gritsia, Jiang Yifei, dan yang lainnya berasal dari kerajaan abadi dan keluarga abadi. Mereka juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan mereka tidak mampu membayar harga seperti itu. Mata indah An Miaoyi bersinar. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini memang pertarungan teknik Genesis yang akan mengguncang seluruh kota ilahi. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan biarawati kecil yang paling pendiam berbaju putih pun mengedipkan matanya yang besar, penuh kebingungan. Ada Raja Batu di sini. Beberapa orang tua sangat sensitif dan segera menebak kemungkinan ini. Astaga, jika ada Raja Batu, bukan tidak mungkin untuk memotong kitab suci kuno, benda ilahi kaisar, atau naga muda sejati. Setelah danau surgawi dan kenaikan harimau putih dibelah, mereka masih kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Semua orang terkejut. Lapangan batu di tanah suci itu memang sebuah lubang yang dalam. Sangat sulit untuk keluar setelah melompat ke dalamnya. Seseorang akan tenggelam lebih dalam tanpa bisa memotong apapun. Ye kecil, jangan gila. Kamu masih memilih batu. Bahkan Li Heishui pun terkejut. Ye Fan melemparkan 120.000 kilogram batu sumber ke tanah. Itu berkilau seperti gunung kecil. Dia mulai memilih batu lagi. Masih ada 3 harta karun penjaga taman yang tersisa. Mereka semua dihargai 120.000 kilogram batu sumber. Kali ini, dia tidak langsung bertindak tetapi memilih dengan sabar. Uoba Chang juga gila. Dia mengukir harga di lempengan batu kapur dan dengan cepat bergegas untuk memilih batu. Ini gila, dia benar-benar gila. Saya belum pernah berjudi seperti ini selama bertahun-tahun. Membuang ratusan ribu kilogram batu sumber, itu benar-benar menakutkan. Semua orang terkejut. Semua ini terlalu gila. Semua orang terperangah. Pada saat ini, Ye Fan telah menghabiskan total 450.000 kilogram batu sumber. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pada akhirnya, Tuoba Chang memilih sebuah batu. Itu adalah salah satu batu yang sangat mahal yang disebut Divine Moon. Batu ini seperti bulan sabit. Itu sangat istimewa. Panjangnya lebih dari 2 meter dan memiliki kilau yang berkilau. Bahan batu itu sangat halus dan mulus. Itu adalah bahan batu sumber yang langka. Di bawah sinar matahari, itu mengalir dengan cahaya seperti bulan dewa. Tuoba Chang dengan cepat menebang tanpa penundaan. Kulit batu itu jatuh dan kulit batu yang seperti batu giok itu berterbangan ke segala arah. Batu yang sangat mahal bernama Divine Moon ini terus menyusut. Tiba-tiba, cahaya ilahi melesat ke langit dan menerangi seluruh pulau. Danau biru muda menjadi berkilau. Cahaya itu bersinar dan aura ilahi mengalir ke langit. Pori-pori semua orang terbuka dan mereka merasa nyaman seolah-olah sedang dipeluk oleh energi roh abadi. Apa ini? Sebuah benda ilahi keluar. Pada saat ini, pulau kecil itu gempar. Semua orang merasa sulit untuk tenang dan menjadi gila. Hal ini terlalu mencengangkan. Hanya seuntai cahaya ilahi dari celah di batu sudah seperti ini. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa itu adalah harta yang tak tertandingi. Tuoba Chang sangat bersemangat. Dia memperlambat kecepatan pedangnya dan sangat berhati-hati kalau dia memotong sesuatu. Bola batu ini benar-benar melayang di udara dan tidak tenggelam sama sekali. Astaga, Divine Source, itu benar-benar Divine Source. Itu benar, sumber ilahi, ukurannya sebesar kepala manusia. Bahkan generasi yang lebih tua pun gempar. Benda ilahi semacam ini jarang terlihat di dunia. Semua tanah suci merindukannya. Perkiraan paling konservatif adalah nilainya pasti di atas 500.000 kilogram sumber ilahi. Ketika seorang lelaki tua mengatakan nilai seperti itu, semua orang menarik napas dingin. Ini adalah sumber ilahi. Ukuran kepala manusia sebanding dengan gunung sumber ilahi murni biasa. Tuoba Chang tidak mengupas lapisan tipis batu itu karena dia takut dia akan dibutakan. Meski begitu, puluhan berkas cahaya yang ditembakkan cukup untuk menerangi seluruh pulau. Bahkan, air danau yang biru pun tampak berkilauan. Hahaha, dia tidak bisa menahan tawa. Kemunculan Divine Source adalah sesuatu yang tidak pernah muncul di kota suci selama bertahun-tahun. Ini jelas merupakan berita yang sensasional. Hei anak nakal, mari kita lihat bagaimana kamu membalikkan keadaan. Kamu ingin bersaing dengan keluarga aristokrat teknik Genesis. Li Zongtian tertawa keras. Jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Apa yang bisa mereka gunakan untuk bersaing dengan bagian dari sumber ilahi seperti itu? Wu Ziming juga berkata dengan sinis, saya sudah lama menantikan untuk melihat wajah kalian berubah menjadi hijau.
Akhirnya, inilah saatnya untuk melihat wajah kalian berubah menjadi hijau. Semua orang menjadi gila. Mereka semua berteriak dan berdiskusi. Sumber ilahi terlalu mengejutkan. Li Heishui juga linglung. Dia tidak memiliki amarah sama sekali. Kemunculan sumber ilahi mengejutkannya. Pada saat ini, hanya Ye Fan yang masih tenang. Dia berkata, di dunia ini, sumber ilahi bukanlah hal yang paling berharga. Bahkan ada hal yang lebih sakral dalam batu mulia. Mendengar dia mengatakan ini, An Miaoyi, Pangeran Xia, Jiang Yifei, biarawati kecil, dan yang lainnya semua menoleh. Tokoh-tokoh generasi yang lebih tua juga berbalik. Bahkan lebih banyak orang menggelengkan kepala. Beberapa bersimpati, dan beberapa lainnya menertawakan. Sepotong sumber ilahi seperti itu telah dipotong. Untuk membalikkan keadaan jelas lebih sulit daripada mencapai langit. Wu Ziming tertawa dengan lancang. Kalau begitu, potonglah sebuah benda suci agar aku bisa melihatnya. Begitu dia mengatakan ini, taman batu itu menjadi tenang. Pandangan semua orang terfokus padanya. Mata indah An Miaoyi berubah menjadi keheranan. Biarawati kecil berbaju putih itu mengedipkan matanya yang besar dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia terlihat seperti burung layang-layang yang lucu saat dia menatapnya dengan kaget. Bahkan Jin Xiao, anak suci dari segala awal, dan Yao Yuekong, yang memiliki kemauan yang kuat, mengungkapkan ekspresi yang tak terlukiskan. Haha, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Kamu sudah berada di tahap ini dan kamu masih menginginkan keajaiban. Saya pikir Anda tidak tahu luasnya langit dan bumi. Li Chongtian tertawa. Bisakah Anda benar-benar memotong sesuatu yang lebih berharga? Seseorang bergumam. Hampir tidak ada yang mempercayainya. Sumber ilahi terlalu berharga. Semua orang yang hadir berpikir bahwa keajaiban itu hampir tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, berita tentang kemunculan sumber ilahi menyebar seperti api. Itu mengguncang seluruh kota ilahi, dan semakin banyak orang bergegas datang. Ye Fan sangat tenang. Dia dengan serius memalu batu yang tak ternilai harganya. Bahkan pada tahap ini, dia masih tidak terganggu. Ye kecil, kamu harus memotong harta karun yang mengejutkan. Jika tidak, kita akan mendapat masalah. Li Heishui diam-diam mentransmisikan. Kami akan menunggumu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan meneteskan air mata saat melihat peti mati. Wu Ziming mengejek dan tertawa keras. Ye Fan mendengar ini dan berdiri. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak bergabung dan bertaruh dengan saya? Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, tentu saja, jika ada orang lain yang mau, tidak ada salahnya bergabung. Saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa membalikkan keadaan pada tahap ini. N. Chapter 347 Lubang Dewa. Saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa membalikkan keadaan pada saat ini. Wu Ziming mencibir. Belum lagi dia, bahkan yang lain pun tidak percaya bahwa keajaiban bisa terjadi. Apa itu sumber ilahi? Itu adalah yang paling berharga dari semua sumber. Itu terbentuk dari esensi paling primordial di dunia, dan bahkan tanah suci pun menginginkannya. Kota ilahi belum dipotong selama bertahun-tahun. Potongan ini seukuran kepala manusia dan tak ternilai harganya. Siapa yang bisa membalikkan keadaan dalam situasi seperti ini? Apalagi yang lebih berharga dari itu? Itu hampir mustahil. Hari ini, saya akan bertaruh dengan Anda meskipun saya harus menjual semua yang saya miliki. Wu Ziming mencibir. Belum lama ini, dia kehilangan beberapa puluh ribu kilogram sumber dari Ye Fan. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, jadi dia meminjam sumber dari Li Chongtian. Koneksi mereka cukup luas, dan mereka mengenal beberapa orang. Lebih penting lagi, sekte mereka adalah sekte besar di wilayah utara. Istana Lima Elemen dan Istana Penghancuran Ilusi cukup terkenal, dan mereka berdua memiliki tokoh-tokoh generasi yang lebih tua di sini. Mereka berdua telah mengumpulkan cukup banyak sumber daya. Tidak hanya keduanya yang tergerak, tetapi yang lain juga merasa sulit untuk tetap tenang. Karena Ye Fan sudah berbicara, banyak orang yang ingin mencoba. Potongan sumber ilahi seukuran kepala telah muncul. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Ye Fan bisa membalikkan keadaan. Ini hampir mustahil. Item ilahi semacam ini jarang terlihat di dunia. Kami juga akan bertaruh denganmu. Lebih dari 20 pembudidaya bergandengan tangan dan mengumpulkan 15.000 kilogram sumber. Mereka berjalan maju dengan langkah besar dan menumpuk di tanah. Pada saat ini, Wu Ziming dan Li Chongtian juga mengumpulkan sumber yang cukup. Karena dukungan dari para tetua sekte, mereka mengumpulkan total 15.000 kilogram sumber. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Wu Ziming mengertakkan gigi.
Tidak hanya dia kehilangan begitu banyak batu asal dalam kekalahan sebelumnya, tapi dia juga dipermalukan dan diejek. Hari ini, ada kesempatan seperti itu. Dia merasa bahwa itu adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Apakah ada orang lain? Dari awal hingga akhir, Ye Fan sangat tenang. Setelah berdiri di depan batu, dia berjalan ke depan dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk melihat apakah ada orang lain yang ingin bertaruh. Dia terlalu tenang dan terkumpul. Apakah dia tidak tahu nilai dari sumber dewa? Itu adalah bagian yang sangat besar. Kecuali ada obat kesalehan primordial yang lengkap, tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan kembali saat terakhir kali golem batu berlubang 9 dipotong menjadi 2. Mereka semua mengira tidak akan ada yang tersisa, tetapi pada akhirnya, Ye Fan telah menggali lubang untuk mereka masuki. Meskipun banyak orang yang yakin dengan Divine Origin, mereka masih ragu-ragu. Mereka takut itu akan seperti yang terakhir kali, bahwa Ye Fan akan menahan diri. Apakah benar-benar tidak ada orang lain? Itu adalah sumber ilahi. Apakah Anda tidak percaya pada Tuo Bacang? Ye Fan bertanya lagi. Dia berjalan jauh, membiarkan kelopak bunga yang jatuh mendarat di tubuhnya. Pohon-pohon berbunga bergoyang, dan aromanya menyerang lubang hidungnya. Ye Fan berjalan di bawah pohon kuno, dan sudah cukup jauh dari kedua batu itu. Tiba-tiba, dua sosok berjalan ke lapangan dan dengan cepat tiba di depan batu yang baru saja dipalu dengan hati-hati dan hampir dikonfirmasi oleh Ye Fan. Tangan kita gatal, ayo pilih batu juga. Keduanya memilih batu aneh yang baru saja diperiksa Ye Fan, dan menumpuk 120 kg sumber di tanah. Ini adalah dua orang tua. Mereka telah berada di taman batu selama ini, dan mereka tidak jauh. Karena itu, mereka dengan cepat menghampiri. Salah satu dari mereka adalah Tetua Agung Istana Ilusi Li Yishui. Sebelumnya, dialah yang menghasut dan meminjamkan Li Chongtian dan yang lainnya puluhan ribu kilogram sumber untuk bertaruh dengan Ye Fan. Hari ini, dia tidak bertindak gegabah. Dia telah mengamati dan membuat langkah ini pada saat yang genting. Kamu, ekspresi Li Heishui segera berubah. Dia yakin pada Ye Fan, dan merasa bahwa dia pasti bisa memilih harta karun yang tak tertandingi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Li Yishui akan melakukan hal seperti ini, dan bersaing dengan orang tua lain yang memiliki latar belakang yang bagus untuk mendapatkan sos di tengah jalan. Ini pasti disengaja. Hampir tidak tahu malu, memanfaatkan celah seperti itu untuk membeli batu itu. Apakah Anda punya pertanyaan? Li Yishui tersenyum tipis, seolah dia tidak peduli. Apakah kamu punya rasa malu? Li Heishui menunjuk ke arah mereka dengan marah, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Wajah Li Yishui segera menjadi gelap, dan dia berkata, anak muda, jangan kasar. Kalau tidak, aku akan mendisiplinkanmu atas nama orang yang lebih tua darimu. Kamu benar-benar. Li Heishui sangat marah sehingga dia ingin mengutuk. Jika dia tidak meludahi wajah mereka, dia tidak akan bisa menelan kemarahan ini. Li Yishui dengan acuh tak acuh berkata, oh, bagaimana bisa terlalu jauh? Apakah kamu berbicara tentang memilih batu? Barusan, kamu tidak memilih, dan sekarang kita membeli batu ini. Pak Tua, apa kau tidak melihat Gu Feng mengetuk dan mengamati barusan? Dia jelas memilih batu itu. Li Heishui ingin mengalahkan keduanya. Dia tidak memilih pada akhirnya, bukankah dia pergi? Li Yishui menjawab dengan senyuman yang bukan senyuman. Pada saat ini, taman batu itu gempar. Ada suara diskusi di mana-mana. Ada yang iri, ada yang mengumpat, ada yang bersimpati, dan ada yang sombong. Kedua orang tua ini benar-benar lihai. Benar-benar tidak terduga bahwa mereka akan membuat keputusan yang menentukan. Terlalu hina, terlalu tidak tahu malu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Memang, orang tua menjadi licik. Tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti itu. Tapi itu benar-benar tidak benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Teknik genesis yang jenius itu terlalu tidak berpengalaman, membiarkan celah seperti itu dimanfaatkan. Kerumunan orang di luar gempar, tidak bisa tenang. Ada yang membenci, ada yang mengejek, dan ada yang ingin menghajar Ye Fan. Semua orang mengakui teknik genesis Ye Fan, dan merasa bahwa batu yang dia pilih kemungkinan besar akan berisi harta karun yang tak tertandingi mengingat kepercayaan diri yang dia tunjukkan sebelumnya. Meskipun banyak yang merasa bahwa itu akan sangat sulit untuk dibandingkan dengan kejadian ilahi, semua orang percaya bahwa itu akan berisi harta karun yang berharga. Jangan hentikan aku tidak akan bisa melampiaskan kemarahanku jika aku tidak mengalahkan mereka. Li Heishui benar-benar marah. Dia ingin melemparkan token logam hitam kedua orang di depannya. Kamu berbicara besar di usia yang begitu muda.
Bukankah orang tuamu mengajari kamu untuk menghormati orang yang lebih tua? Wajah Li Yishui menjadi gelap saat dia mencibir, niat membunuh muncul di matanya. Merampas batu ajaib kami dan ingin membunuh kami. Li Heishui ingin melempar token logam hitam dan memukuli mereka. Namun, Ye Fan dengan kuat menahannya, tidak membiarkannya maju. Li Heishui menjadi tenang dan tidak bertindak gegabah. Dia berbalik menghadap keluarga Ji dan berkata, kami telah membayar 120 kg sumber genesis. Apakah Anda tidak akan melakukan apapun kepada mereka? Tuan Yuan dari keluarga Ji menunjukkan ekspresi gelisah dan berkata, meskipun Anda telah membayar sumber genesis, itu hanya untuk beberapa harta karun taman. Anda belum memilih batu mana yang akan digunakan. Karena keluarga Ji sudah mengatakannya, tidak ada cara untuk mengubahnya. Hal ini membuat Li Heishui sangat marah. Yao Yuekong maju dan menasehati Li Heishui, lupakan saja. Pangeran Besar Xia menggelengkan kepalanya dan juga mentransmisikan suaranya, kamu terlalu ceroboh. Beberapa orang merasa bahwa tindakan Li Yishui memalukan, tetapi mereka hanya bisa mendiskusikan dan mengutuknya. Mereka tidak bisa mengubah apapun. Ini adalah taman batu surga keluarga Ji, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Beberapa generasi yang lebih tua tidak tahan lagi, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Pulau kecil itu dipenuhi dengan kemegahan. Sumber ilahi seukuran kepala itu melayang di udara dan tidak tenggelam. Lusinan cahaya ilahi melesat keluar dari batu, mewarnai pepohonan kuno dan kelopak-kelopak bunga yang menari di udara dengan cahaya ilahi. Li Yishui memandang Ye Fan dan Li Heishui dengan tenang dan berkata, anak muda, dunia ini adil dan tidak adil. Ada banyak hal yang perlu kamu pelajari. Tidak pamer setelah mendapat tawaran, kalian bagus. Li Heishui menunjuk kedua orang di depannya. Li Yishui tidak terganggu dan berkata dengan tenang, orang tua ini dan saudara Yang Kun meminjam beberapa sumber daya dari beberapa teman lama. Selain ingin membeli batu aneh yang tak ternilai harganya, kami juga ingin bertaruh denganmu. Itu benar. Orang tua bernama Yang Kun adalah tetua tertinggi Istana Lima Elemen. Dia segera menumpuk 60.000 kg sumber dewa di tanah. Langkah ini terlalu kejam. Mereka baru saja mencuri batu orang lain dan sekarang mereka ingin bertaruh. Mereka kejam dan ingin membunuh mereka semua. Bukankah kalian terlalu berlebihan? Wajah Ye Fan menjadi gelap. Kata-kata yang diucapkan adalah air yang tumpah. Kaulah yang mengatakan bahwa Anda ingin bertaruh dengan semua orang di sini. Li Yishui berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Meskipun banyak orang merasa itu terlalu berlebihan, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak memiliki dendam. Kedua pemuda itu ditipu dan mereka hanya bisa mengaku kalah. Li Heishui sangat marah. Pihak lain terlalu berlebihan, menggunakan segala cara yang diperlukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Orang tua, Anda ingin menggunakan kekerasan untuk menekan kami. Anda tidak cukup kuat. Oh, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Yang Kun bertanya. Yao Yuekong, An Miaoyi, dan yang lainnya telah meramalkan bahwa pedang roh suci emas hitam bernilai 35 kg sumber dewa. Kata-kata Li Yishui jelas-jelas jahat dan dia ingin mencuri pedang itu dengan harga murah. Bermimpilah. Li Heishui sangat marah. Jangan khawatir, lepaskan dia. Pada saat yang genting, Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya dan menariknya kembali. Ye kecil, kamu. Li Heishui berbalik dan menatapnya. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menekan emosinya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Saya hanya meminjam 20.000 kg sumber dewa. Itu saja, total 80.000 kg. Saya akan bertaruh dengan Anda. Li Yishui mengungkapkan senyum tipis dan berkata, saya sangat menyukai pedang roh suci emas hitam. Oke, saya terima. Kamu bisa memotong batunya dulu. Berbicara sampai saat ini, Ye Fan bertanya dengan keras, apakah ada orang lain yang ingin berpartisipasi? Yao Yuekong mentransmisikan suaranya dan menasihati, saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin bertaruh? Akui saja kekalahan kali ini. Tidak perlu impulsif. Pangeran Xia yang agung juga menasihati. Pada saat ini, semua orang menoleh untuk menatapnya. Jubah Jiang Yifei lebih putih dari salju. Ekspresinya tenang, anggun, dan tampan. Mata An Miaoyi dipenuhi dengan energi spiritual. Dia diam-diam memperhatikan. Ekspresi Jin Xiao serius dan dia tidak bergerak. Bahkan lebih banyak lagi generasi yang lebih tua yang tetap diam saat mereka menyaksikan adegan itu terjadi di hadapan mereka. Jika itu masalahnya, mari kita juga mencobanya. Lebih dari 10 orang maju ke depan dan bersama-sama, mereka mengumpulkan total 18.000 kg God Sauce, yang berkilau dan berkilauan.
Meskipun masih banyak orang yang tergoda, mereka menolak dorongan tersebut. Pertama, mereka merasa bahwa tidak tepat untuk menambahkan penghinaan pada cedera. Kedua, melihat Yevan berinisiatif mengundang mereka, dia terlalu tenang. Oke, karena tidak ada lagi, ini terbatas pada beberapa dari kita. Yevan mengungkapkan senyuman. Kelompok pertama terdiri dari lebih dari 20 orang, dan mereka mengumpulkan 15.000 kg sumber dewa. Wu Ziming dan Li Zongtian mengumpulkan 15.000 kg sumber dewa. Li Yishui dan Yang Kun mengumpulkan 80.000 kg God Sauce untuk taruhan. Kelompok terakhir mengumpulkan total 18.000 kg sumber dewa. Pada saat ini, ekspresi Li Yishui berubah. Karena dia melihat Yevan benar-benar tersenyum padanya. Wajahnya yang halus, mulutnya yang penuh dengan gigi seputih salju, sangat cerah. Hatinya langsung tenggelam. Kepalanya bergemuruh, dan dia berteriak di dalam hatinya. Oh tidak. Dia mungkin telah ditipu oleh bajingan kecil yang tampak tidak berbahaya ini lagi. Senior Li, apakah kamu tidak akan memotong batu itu? Mari kita semua memperluas wawasan kita. Yevan berkata sambil tersenyum. Semua orang terkejut. Tatapan mereka semua beralih untuk melihat Yevan, Li Yishui, dan batu aneh setinggi langit. Li Heishui benar-benar lega, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia bergumam, Ye Hei, ini benar-benar pekerjaan teknis. Menipu orang juga merupakan semacam seni. Chapter 348 Batu Terbang. Semua orang di dalam dan di luar Taman Batu Seri Surga melihat ke atas. Yevan dan Li Yishui menjadi pusat perhatian. Semua orang terkejut. Pada saat ini, Li Yishui seharusnya sangat puas, tetapi dia memiliki ekspresi suram, jelas dalam suasana hati yang buruk. Sementara itu, Yevan, yang batunya telah dicuri, memiliki ekspresi berseri-seri, giginya berkilau. Dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang bahagia. Adapun anak nakal hitam di sampingnya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia menahan tawanya. Dia seperti serigala, mulutnya hampir mencapai telinganya. Sudah berakhir. Li Yishui pasti telah ditipu. Tidak mungkin. Dia sangat kejam tadi. Bagaimana dia bisa ditipu? Tidakkah kamu melihat betapa berartinya senyum kedua anak berandal itu? Itu seperti musang yang sedang melihat anak ayam. Perhatian semua orang terfokus pada mereka berdua dan batu ajaib tingkat surga. Li Yishui tidak bisa lagi tetap tenang. Ketidakpeduliannya sebelumnya tersapu bersih, dan ekspresinya berubah menjadi suram. Di samping, Yang Kun juga memiliki ekspresi muram saat dia menatap batu aneh di tanah. Batu ini disebut Levitating Flying Immortal. Panjangnya 1 meter dan tidak memiliki bentuk khusus. Bentuknya sangat tidak beraturan, tetapi ada banyak pola di atasnya yang tampak seperti bulu. Batu abadi terbang melayang terletak di bawah pohon kuno berusia ribuan tahun. Banyak pembudidaya telah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani memotongnya. Itu sebanding dengan 150 kg musim semi. Ini adalah batu mulia yang langka. Ini memiliki aura awal yang absolut. Ini pasti batu dari lubang tua, komentar Yevan sambil tersenyum. Ekspresi Li Yishui berubah menjadi lebih suram. Dia diam-diam mengeluarkan pisau perak dan mulai memotong batu itu. Gerakannya sangat lambat. Bagaimanapun, ini adalah batu yang sangat berharga, dan dia takut merusaknya. Kamu salah, Senior Li. Saat memotong batu abadi terbang melayang semacam ini, Anda harus melawan polanya, seperti mengupas timbangan. Kamu harus mengupasnya sedikit demi sedikit. Yevan dengan serius membimbingnya dari samping. Pembuluh darah di dahi Li Yishui melotot saat dia berkata, tidak perlu kamu memberitahuku. Di samping, Yang Kun juga mendengus berat, menunjukkan ekspresi yang sangat tidak sabar. Tapi pada saat ini, Li Yishui menggunakan terlalu banyak tenaga, dan batu abadi terbang melayang retak. Yang Kun segera melompat ketakutan dan berkata, hati-hati. Potong sepanjang garis. Jangan gunakan kekerasan. Ikuti arus. Yevan mulai membimbingnya lagi. Meskipun pembuluh darah Li Yishui menonjol, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia belum pernah memotong batu kenaikan semacam ini sebelumnya. Jika dia ceroboh, itu mungkin benar-benar retak. Itu benar. Jadilah sedikit lebih lembut saat kau menggunakan pedangmu. Momentum pedang harus ringan. Yevan tersenyum saat dia menginstruksikan. Namun, Li Yishui dan Yang Kun merasa seolah-olah mereka telah ditampar di wajahnya. Wajah mereka bahkan lebih panjang dari wajah Kaisar Hitam, dan mereka berharap bisa menebasnya dengan pedang mereka. Namun, semakin mereka marah, semakin banyak kesalahan yang mereka buat dalam memotong batu. Kaca. Sepotong besar lainnya dari batu abadi terbang melayang retak dan jatuh ke tanah.
Namun, tidak ada yang terpotong dari bagian ini. Wajah Li Yishui dan Yang Kun berlumuran keringat. 120.000 kilogram kekuatan sumber dipertaruhkan di atas batu ini. Selain cadangan mereka sendiri, mereka juga meminjam tenaga sumber dari orang lain. Jika ini sia-sia, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat mereka muntah darah. Mereka memintanya. Kaca, kaca. Bubuk batu berjatuhan. Batu abadi terbang melayang menjadi semakin kecil dan kecil, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Keringat membasahi punggung Li Yishui. Meskipun Yang Kun tidak bergerak, dia juga tidak merasa nyaman di dalam hatinya. Bahkan jika itu bukan 100 cakar yang mencakar hatinya, itu hampir saja. Li Heishui membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa dalam diam. Belum lagi Yang Kun dan Li Yishui, bahkan Wu Ziming dan Li Chongtian pun merasa tidak enak. Kaca. Ketika batu abadi terbang melayang hanya sebesar telapak tangan, wajah Li Yishui dan Yang Kun menjadi putih seluruhnya. Jelas sekali bahwa batu ini adalah harta karun yang langka. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka menyadari bahwa Li Heishui tenang dan tidak gelisah. Dia menggunakan pedang roh suci emas hitam garis naga untuk memotong kukunya. Wajah mereka langsung berubah dari putih menjadi hijau dan kemudian ungu. Ini benar-benar menyebalkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di bengkel batu Klanji, mereka benar-benar ingin membunuh seseorang. Kaca. Li Yishui dengan paksa melemparkan batu seukuran telapak tangan itu ke tanah. Batu itu pecah berkeping-keping, tetapi tidak ada harta karun langka yang muncul. Wajahnya menjadi hijau saat dia berdiri. Pada saat ini, dia merasa dunia berputar dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kamu. Li Yishui sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Ye Fan dan Wu Ziming dengan marah. Apa maksudmu mencuri batu kami? Kamu tidak bisa memotong sesuatu yang berharga dan kamu ingin menyalahkan kami. Li Heishui tertawa keras. Pandangan Li Yishui dan Yang Kun menjadi hitam. Mereka sangat marah sampai hampir pingsan. Kerugian ini terlalu besar. Mereka menggunakan semua rencana mereka untuk mencuri batu ajaib orang lain, tetapi pada akhirnya, mereka menderita akibat dari tindakan mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain sama sekali. Meskipun begitu, mereka berdua mengeluarkan asap dari 7 lubang mereka. Rambut mereka hampir terbakar dan mereka ingin mengaum ke arah langit. Kedua bajingan tua ini sangat menyedihkan. Mereka ditipu dan melompat ke dalam lubang itu sendiri. Mereka bahkan tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka. Di luar taman batu, semua orang berdiskusi. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dan tertawa terbahak-bahak. Mereka memintanya. Barusan, mereka begitu lihai dan mencuri sumber pihak lain, namun berakhir seperti ini. Anak muda itu benar-benar hebat, menggali lubang sebesar itu dan menunggu orang untuk melompat. Siapa yang akan memikirkan hal ini? Ini semua karena keserakahan. Ini adalah pekerjaan teknis. Ini pasti bisa dianggap sebagai seni. Kata-kata Li Heishui memiliki makna ganda. Haha, banyak orang tidak bisa menahan tawa keras. Li Yishui dan Yang Kun ingin muntah darah. Mereka ditipu dengan cara yang artistik dan bahkan diejek. Tidak ada yang bisa menerima ini. Ye Fan berjalan ke batu ajaib yang sangat mahal lainnya. Dia menepuknya dengan lembut dan berkata, sebenarnya, yang ini juga tidak buruk. Aku lebih menyukainya. Semua orang tertawa keras lagi. Li Yishui ingin memukulinya. Bagaimana dia bisa menahan kata-kata ini? Yang Kun bahkan lebih mengayunkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari taman batu dengan marah. Sudahkah Anda memilih batu itu? Tuoba Chang bertanya dengan dingin. Di sampingnya, sumber ilahi seukuran kepala itu melayang dengan tenang. Cahaya ilahi melesat ke segala arah. Itu sangat menyilaukan. Bahkan permukaan batu tidak bisa menyembunyikan kemegahan ilahi. Aku punya. Ye Fan menjawab. Tanpa diduga, dia tidak menyentuh batu menakjubkan tingkat surga yang terakhir. Sebaliknya, dia memindahkan sebuah batu di samping batu abadi terbang melayang. Taman batu tingkat surga dipenuhi dengan batu-batu berharga. Batu ini bernilai 15.000 kilogram dari sumber ilahi. Meskipun mahal, itu tidak bisa dianggap sebagai harta karun taman. Baru saja, ketika Ye Fan melihat batu abadi terbang melayang, dia menggunakan persepsi ilahi yang berasal dari surga untuk memeriksanya. Dia melihat jejak keajaibannya dan terkejut. Dia tidak tahu apakah ini adalah Raja Batu, tapi tidak mungkin terlalu buruk. Senior, tolong bantu saya menyegel ruang ini, kata Ye Fan dengan sungguh-sungguh. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah dia bisa memotong harta karun yang tak tertandingi? Orang harus tahu bahwa Tuoba Chang telah memotong sumber ilahi. Itu hampir tak tertandingi.
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memotong harta karun yang langka? Wu Ziming mencibir. Baru saja, seniornya, Yang Kun, telah ditipu. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu hentikan. Li Zongtian juga mencibir. Tetua Agung Istana Kekecewaan Li Yishui tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di samping dengan wajah pucat. Dia telah menyia-nyiakan 120.000 kilogram sumber ilahi. Sekelompok orang tua berkumpul. Meskipun mereka mengagumi teknik asli Ye Fan, mereka tidak berpikir dia bisa memotong sesuatu yang lebih berharga daripada sumber ilahi. Namun, semua orang masih bekerja sama untuk memasang layar cahaya untuk menutup area tersebut. Penjaga Taman Batu, pria tua berambut perak dengan kulit tembus pandang, juga berjalan mendekat untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Li Heishui mengingatkannya secara rahasia, bukankah kau bilang ada Raja Batu? Jangan biarkan hal itu mengganggu penilaianmu lagi. Jangan khawatir. Kali ini, saya menggunakan teknik rahasia langit asli untuk memastikan bahwa ada harta karun yang tak tertandingi di dalam batu ini, jawab Ye Fan dengan percaya diri. Namun, dia masih sedikit tidak yakin. Dia merasa bahwa ini adalah pengganti dan bukan Raja Batu yang sebenarnya. Tuoba Chang memotong sumber ilahi, dan saya memilih batu seperti itu. Jika mereka berdua adalah pengganti Raja Batu, maka itu akan sangat menakutkan. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam Raja Batu, gumam Ye Fan dalam hati. Dia mulai memotong batu itu dengan hati-hati. Dia memegang pedang roh suci obsidian rune naga dengan 2 jari dan mengupas permukaan batu. Di kejauhan, semua orang menjadi gugup karena mereka menyadari bahwa postur tubuhnya sangat aneh, seolah-olah dia akan pergi kapan saja. Yao Yuekong berpakaian ungu, dan matanya bersinar ungu. Dia memiliki temperamen Dewa Iblis. Mungkin akan ada kejutan. An Miaoyi tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Matanya yang indah menyapu bola-balik antara Ye Fan dan Tuoba Chang. Adapun kelompok orang tua, ekspresi mereka serius. Cahaya ilahi berkedip-kedip di ujung jari mereka, dan mereka semua siap untuk menyerang. Bagaimanapun, Ye Fan telah memotong obat ilahi primordial dan pedang roh suci. Orang-orang ini menanggapi kata-katanya dengan sangat serius. Ye Fan menggerakkan pedangnya dengan cepat, dan batu seukuran gilingan itu dengan cepat menyusut. Permukaan batu itu terus terkelupas. Pada akhirnya, ketika batu itu hanya berukuran setengah dari ukuran kepala manusia, Wu Ziming dan Li Chongtian tidak bisa menahan cibiran. Bagaimana mungkin batu sebesar itu bisa dibandingkan dengan sumber ilahi seukuran kepala? Bahkan tetua tertinggi Istana Penghancuran Ilusi, Li Yishui, berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengungkapkan seringai dan tidak lagi suram seperti sebelumnya. Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka merasa bahwa Ye Fan akan kalah tanpa keraguan. Bahkan Li Heishui sedikit gugup. Dentang. Ketika Ye Fan memotong bagian lain dari batu itu dengan pedang hitam, cahaya ilahi yang berkobar tiba-tiba melesat keluar, membuat orang tidak bisa membuka mata. Semua orang terkejut. Banyak orang membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan dengan seksama. Ye Fan terus-menerus mengayunkan pedang kecil itu. Batu itu jatuh, dan bola batu seukuran setengah kepala manusia terpotong. Melalui batu itu, puluhan cahaya ilahi melesat ke langit. Pohon-pohon kuno bermandikan cahaya ilahi, dan mereka menjadi hijau dan tembus cahaya. Bahkan bunga-bunga pun menjadi ilahi, berkelap-kelip dengan cahaya. Sumber ilahi. Banyak orang berseru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bagian kedua dari sumber ilahi akan muncul. Setengah ukuran kepala manusia. Perkiraan paling konservatif adalah setidaknya 250.000 kilogram sumbernya. Seorang pria tua berkata dengan kaget. Astaga, bagian lain dari sumber ilahi. Tidak bisa dipercaya. Luar biasa. 2 bagian dari sumber ilahi dalam 1 hari. Bahkan di masa lalu, hal ini tidak sering terjadi. Ini tak ternilai harganya. Mengapa benda-benda ilahi yang langka seperti itu muncul satu demi satu? Semua orang sedang berdiskusi. Bahkan biarawati kecil berbaju putih itu tidak bisa membantu tetapi merapat ke depan dan menonton dengan rasa ingin tahu. Haha. Setelah Wu Ziming pulih dari keterkejutannya, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, jadi bagaimana jika itu adalah sumber ilahi? Itu hanya setengah dari sumber ilahi saudara Tuoba. Benar, kalian kalah. Sepotong sumber ilahi ini akan menjadi milik kita. Li Zongtian juga tertawa kurang ajar. Dia sangat bersemangat. Hehe. Li Yishui menghembuskan nafas kesal dan tertawa dingin. Tiba-tiba, bola batu ini bergerak. Itu segera melesat ke langit dan ingin melarikan diri. Bang! Bola itu menabrak penghalang cahaya.
Jika bukan karena fakta bahwa tempat ini sudah disegel, itu benar-benar akan lolos. Apa yang terjadi? Bola batu ini bisa terbang. Astaga, apa yang ada di dalam sumber ilahi? Mengapa bisa terbang dengan sendirinya? Sebuah batu yang bisa terbang, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Ini menentang akal sehat dan tak terbayangkan. Sumber ilahi itu bisa melayang di langit dan tidak tenggelam, tetapi jelas tidak bisa terbang. Ini jelas merupakan harta karun yang mengejutkan dunia, dan mungkin ada harta karun lain di dalamnya. Bang, bang, penghalang cahaya itu sangat kokoh. Bola batu itu menabrak ke segala arah dan ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa melakukannya. Di dalam taman batu surga, sekelompok tetua semuanya bergerak. Namun, mereka tidak menyerang, melainkan menggunakan cahaya ilahi yang lembut untuk menekannya. Mereka memenjarakannya dan kemudian menyegelnya. Ini karena ada harta karun yang mengejutkan dunia di dalam sumber ilahi. Mereka takut menghancurkannya, jadi mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Lapisan luar batu itu tidak bisa menyembunyikan cahaya sumber ilahi. Banyak sinar cahaya ilahi yang keluar dari celah-celahnya, dan itu sangat cemerlang. Batu itu ditarik ke bawah. Mata para tetua itu berkobar-kobar dengan penuh semangat saat mereka memandangi batu itu di udara. Mereka semua sedikit bersemangat. Adik kecil, kamu memang luar biasa. Kamu memotong harta karun luar biasa lainnya. Jual saja kepada kami. Kami bersedia membelinya dengan harga setinggi langit. Orang-orang yang berbicara adalah perwakilan dari kekuatan besar. Mereka semua ingin membeli batu ini. Harta karun langka sekte ini lebih berharga daripada sumber ilahi seukuran kepala manusia itu. Pelindung Taman Batu Klan Ji berkata. Itu benar, itu lebih berharga daripada sumber dewa itu. Seseorang mengangguk setuju. Wajah Li Yishui penuh dengan garis-garis hitam, dan nadinya berdenyut. Hasil ini merupakan pukulan besar baginya. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia dan Yang Kun telah melompat ke dalam lubang, dan sekarang mereka harus menyerahkan 80.000 kilogram lagi. Seolah-olah mereka telah dihantam oleh pukulan yang berat. Saudara Gu Feng, jual harta karun langka ini kepada kami. Grid Xia akan memberikan harga yang memuaskan. Pangeran Xia Agung mengirimkan suaranya. Adik laki-laki Gu Feng, Miaoyi bersedia membeli harta karun ini. Tidak peduli apapun kondisi yang Anda miliki, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Seorang Miaoyi juga mengirimkan suaranya dengan senyum manis. Kedua saudara laki-lakiku, Jiang Yifei juga berbicara. Dalam sekejap, Ye Fan tenggelam oleh semua jenis kehendak ilahi. Banyak orang mengirimkan suara mereka kepadanya secara rahasia, menggoda dan menjanjikan segala macam keuntungan. Semuanya, mari kita kupas lapisan luarnya dan lihat apa sebenarnya yang ada di dalam sumber ilahi. Ye Fan menjawab, dia tidak ingin menjualnya sembarangan. Benar, kupas lapisan luarnya dan lihat apa yang ada di dalam sumber ilahi. Di luar Taman Batu Surga, yang lain semua berteriak keras. Orang-orang ini tidak bisa memasuki Taman Batu, dan status mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan perwakilan dari kekuatan besar dan banyak orang tua. Namun, mereka adalah yang paling banyak, dan teriakan mereka mengguncang langit. Pada saat ini, berita menyebar dengan cepat. Sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada sumber ilahi telah dipotong. Seluruh kota dewa sekali lagi gempar. Di dalam Taman Batu Surga, sekelompok orang tua itu tidak menghentikan mereka. Mereka juga ingin melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Para senior, silakan bergerak. Ye Fan tidak melangkah maju. Pada akhirnya, pelindung Taman Batu Klan Ji berjalan mendekat. Ujung jarinya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi saat dia dengan hati-hati mengupas lapisan luarnya. Dalam sekejap, kemegahan yang gemilang muncul seperti matahari. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah bahkan tidak dapat membuka mata mereka dan tidak dapat melihatnya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang lebih besar yang bisa. Ini adalah sumber ilahi, kemegahan yang luar biasa. Apa itu? Ada makhluk di dalam sumber ilahi. Benar-benar ada makhluk hidup. Apakah itu ular emas? Sepertinya tidak. Sepertinya ada tanduk di kepalanya. Mungkinkah itu seekor naga? Semua orang tercengang. Sebenarnya ada makhluk hidup di dalam sumber ilahi. Chapter 349 Peri di dalam sumber dewa. Itu tidak mungkin seekor naga, kan? Naga sejati itu seperti makhluk abadi, tidak turun ke dunia ini. Bagaimana mungkin ada hal semacam ini? Adegan itu meledak dengan keributan. Banyak orang berteriak dengan khawatir. Ada makhluk hidup di dalam sumber ilahi. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Bola batu yang berukuran setengah dari ukuran kepala manusia itu memiliki lapisan tipis batu yang terkelupas.
Itu seperti matahari keemasan saat melayang di udara, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah hanya memiliki satu pilihan, yaitu menutup mata. Mereka hampir tidak bisa melihat lurus ke arahnya. Sinar ilahi melukai mata mereka, menyerang keluar seperti jarum emas. Mereka yang memiliki kultivasi yang mendalam merangsek maju. Banyak orang melebarkan mulut mereka karena terkejut, mereka semua ingin melihat makhluk seperti apa yang dihasilkan di dalamnya. Ye Fan merasa sulit untuk tenang. Sumber ilahi yang menghasilkan makhluk hidup di dalamnya melebihi ekspektasinya. Sumber ilahi itu melompat-lompat seperti anak kecil yang ketakutan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ditekan oleh layar cahaya dari sosok generasi yang lebih tua, sehingga ia hanya bisa diam di tempat. Banyak orang yang mengelilinginya, sampai-sampai Ye Fan pun tidak bisa masuk. Sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada sumbernya muncul di dunia ini, itu benar-benar terlalu mengejutkan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa tetap tenang. Mereka semua diaduk hingga ekstrim, berteriak-teriak dengan berisik. Adik laki-laki Gu Feng, kamu harus menjual harta karun langka sekte ini kepada kami. Adik laki-laki Gu Feng, bisakah kita membicarakan hal ini? Sekte Yin Yang Ku berencana untuk membeli sumber ilahi ini dan makhluk di dalamnya. Harus ada dasar siapa cepat dia dapat. Akulah yang mengatakannya lebih dulu. Orang tua bermarga Wang, kau tetap di belakangku. Penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Orang tua ini tidak keberatan membayar harga yang sangat mahal. Bahkan sebelum mereka memastikan apa yang ada di dalam sumber ilahi, kelompok tetua sudah berdebat sampai wajah mereka memerah dan leher mereka tebal. Mereka mulai berteriak-teriak dengan berisik. Mereka semua adalah sesepuh senior sekte besar, masing-masing memiliki latar belakang yang menakutkan. Tidak ada gunanya berdebat. Adik laki-laki Gu Feng yang harus membuat keputusan. Kami akan menjualnya kepada siapapun yang dia katakan. Adik Gu Feng. Adik Gu Feng, di mana kau? Baru sekarang kelompok tetua yang berantakan menyadari bahwa karakter utama tidak ada di depan mereka, siapa yang tahu kemana dia terjepit. Ye Fan benar-benar tidak bisa masuk. Kelompok orang tua ini sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka semua lincah dan penuh energi. Meskipun lengan dan kaki mereka sudah tua, mereka lebih keras dari besi. Hampir semua generasi muda terjepit, dan banyak dari mereka meringis kesakitan. Hanya pangeran dari Great Xia, Yao Yuekong, Jin Cixiao, dan yang lainnya yang bisa tinggal di dalam, tetapi mereka semua acak-acakan, dan sudah cukup baik sehingga mereka bisa berdiri di sana. Biarawati kecil berbaju putih mengerutkan hidungnya dan bersembunyi di belakang kakaknya. Cepat, beri jalan untuk saudara Gu dan biarkan dia masuk. Orang tua, minggir. Jangan menghalangi karakter utama. Kerumunan berhenti mendorong dan mendorong. Ye Fan akhirnya masuk dan datang ke tengah lapangan. Tanpa ragu, dia menjadi pusat perhatian. Aku juga. Sepatu Li Heishui didorong oleh sekelompok orang tua. Pakaiannya berantakan, dan dia akhirnya mengikuti mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, para manula, jangan terlalu bersemangat seperti Anda telah melihat keindahan yang tak tertandingi. Pakaianku akan robek. Ye Fan akhirnya masuk ke dalam. Sumber ilahi sangat menyilaukan, dan kelompok orang tua ini bertarung untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Senior, jangan bertengkar dulu tentang ini. Menurut kalian semua apa itu? Ye Fan juga mengamati, tetapi pancaran ilahi terlalu kuat. Dia hanya bisa melihat garis besar dan tidak bisa memeriksanya secara detail. Hal utama adalah bahwa makhluk di dalam sumber ilahi itu sendiri sangat istimewa. Ia memancarkan cahaya kabur yang membungkus dirinya sendiri. Samar-samar, orang bisa melihat bahwa itu adalah sosok emas. Itu tampak seperti ular emas, tetapi juga seperti naga emas. Itu tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin ada naga sejati di dunia ini. Itu pasti naga air atau ular suci bertanduk. Kemungkinan besar itu adalah ular emas atau naga air bah. Siapa bilang tidak ada naga sejati? Mungkin itu adalah naga muda yang disegel di dalam sumber ilahi. Pendapat dari generasi yang lebih tua sangat berbeda, dan mereka semua memiliki sudut pandang yang berbeda. Sumber ilahi itu bersinar dan menerangi seluruh pulau. Air danau di sekitarnya menjadi berkilau dan tembus cahaya, mengubahnya menjadi warna keemasan. Ye Fan tetap diam. Dia mengaktifkan persepsi ilahi asal surgawi dan mengamati dengan hati-hati. Matanya segera menyerangkan dua berkas cahaya ungu yang memasuki sumber ilahi. Ini adalah teknik yang menakjubkan dari buku asal-usul surgawi. Itu bisa melihat melalui fabrikasi dan melihat melalui sumbernya. Ye Fan dengan jelas melihat makhluk di dalamnya, dan dia sangat tercengang.
Itu adalah makhluk kecil yang tidak bisa bergerak sama sekali. Makhluk itu tersegel di dalam, tapi pasti masih hidup. Fungsi tubuhnya perlahan-lahan pulih, dan suara detak jantung bisa terdengar. Benar-benar terlihat seperti naga. Jantung Yevan berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Makhluk kecil ini memiliki panjang setengah kaki, dan meringkuk di dalam. Ia memiliki tubuh naga emas dan sepasang tanduk naga di kepalanya. Tidak, dia tidak memiliki sisik naga. Yevan mengamati dengan seksama dan menemukan bahwa tubuhnya sangat halus. Permukaan tubuhnya yang keemasan berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok, dan tidak ada satupun sisik naga. Segera, dia menjadi tenang dan mulai merenung dengan serius. Pada saat itu, dia menemukan ketidaknormalan lain. Tanduk naga emas yang disebut sebenarnya terbuat dari daging dan berkedip-kedip karena cahaya. Naga kecil yang aneh, naga banjir kecil, ular emas kecil. Dia bingung dan tidak bisa menentukan apa ini. Dan yang paling mengejutkannya adalah mata makhluk kecil ini sangat besar. Mata itu benar-benar terbuka, dan terlihat sangat polos saat menatapnya. Ini jauh lebih besar dari mata naga. Itu terlalu berair. Yevan tidak bisa berkata-kata. Makhluk kecil ini tampak sangat mirip manusia. Peng. Pada saat ini, sumber ilahi berdenyut lagi. Ia terus-menerus ingin melarikan diri, seolah-olah ditakuti oleh sekelompok orang tua. Jelas sekali bahwa itu tidak sekuat itu. Ia tidak bisa meronta dan tidak bisa melarikan diri. Lucu sekali. Biarawati kecil berpakaian putih itu menatap sumber ilahi dengan mata jernihnya yang besar. Matanya tidak terbakar oleh cahaya ilahi dan sepertinya bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Adik laki-laki Gu Feng, Miaoyi sangat berharap Anda dapat menjual sumber ini kepada saya. Seorang Miaoyi juga mendekat dan berbicara dengan lembut. Aroma tubuhnya seperti anggrek. Adik laki-laki Gu Feng, bisakah Anda menggunakan teknik genesis Anda untuk mengamatinya? Seorang pria tua bertanya. Yevan menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, dia hanya bisa memastikan bahwa makhluk kecil ini bukanlah makhluk ganas. Sepertinya itu tidak akan menyakiti orang. Ini adalah sumber ilahi. Meskipun belum dimurnikan, itu sudah membuat orang merasa bahwa itu berbeda dari yang lain. Kaca. Tiba-tiba, sumber ilahi itu retak. Makhluk kecil berwarna keemasan itu berjuang untuk membebaskan diri dan ingin segera keluar. Cepat, letakkan batasan dan tutup rapat tempat ini. Hentikan. Jangan biarkan dia kabur. Semua orang terkejut. Kelompok orang tua itu dengan cepat mengambil tindakan. Lapisan demi lapisan penghalang cahaya turun, dan tidak diketahui berapa banyak lapisan penghalang yang disegel. Di kejauhan, para pembudidaya lainnya bahkan lebih bersemangat. Beberapa mematahkan kepala mereka dan bergegas maju, menciptakan keributan karena mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi. Sementara itu, beberapa orang bertindak seolah-olah mereka menghindari ular dan kalajengking, dengan cepat mundur karena takut terkontaminasi. Para pemula, untuk apa kalian dengan bodohnya bergegas maju ke depan? Tidak ada satupun makhluk kuno yang baik hati. Jika mereka benar-benar muncul, sungai darah akan mengalir. Jangan bilang kalian tidak tahu. Makhluk-makhluk kuno yang muncul di masa lalu semuanya sangat kejam dan merenggut banyak nyawa. Ketika kata-kata ini diucapkan, segera ada gelombang kepanikan. Orang-orang yang bergegas maju semuanya tercengang dan dengan cepat mundur. Di area penting keluarga Ji, terbang tidak diperbolehkan sama sekali. Namun, pada saat ini, orang-orang tidak peduli lagi. Banyak orang naik ke udara dan melarikan diri jauh. Tentu saja, masih ada sekelompok besar orang yang tetap tinggal dan tidak pergi. Sebaliknya, mereka maju dalam jarak tertentu karena mereka melihat bahwa karakter generasi yang lebih tua tidak mundur. Kaca. Sumber ilahi terbuka. Dengan kilatan cahaya keemasan, makhluk kecil itu bergegas keluar. Tidak ada yang tidak gugup karena kekuatan ganas makhluk purba itu mengejutkan dunia dan meninggalkan terlalu banyak legenda. Hanya Yevan yang masih bisa dianggap tenang karena dia merasakan dengan indera keilahiannya bahwa makhluk kecil ini tidak memiliki niat untuk membunuh. Swoosh. Sosok emas itu berkelebat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan teknik penguncian bumi penyegel surga yang digunakan Yevan tidak bisa menghentikannya. Itu sangat cepat. Untungnya, tempat ini disegel dan tidak bisa melarikan diri. Itu melayang di udara dan memancarkan cahaya keemasan yang kabur. Astaga, apa itu benar-benar seekor naga? Tentu saja, ada juga perbedaannya. Matanya terlalu besar dan sangat berair, membuat banyak gadis iri. Pada saat ini, ekspresinya sangat mirip manusia. Tampaknya agak takut, bingung, dan agak polos pada saat yang bersamaan. Swoosh. Dengan kilatan cahaya keemasan, itu kembali ke telapak tangan dan jari-jari Yevan.
Banyak orang berteriak karena khawatir. Itu terlalu cepat. Beberapa tokoh generasi yang lebih tua bahkan tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Kaca. Tubuh makhluk kecil ini sangat kecil, panjangnya tidak lebih dari setengah kaki. Namun, ia menggigit sepotong sumber ilahi seukuran kepalan tangan dengan satu gigitan. Ekspresi Ye Fan segera berubah. Dia ingin merebutnya kembali, tapi makhluk kecil ini menelannya dalam satu tegukan. Tidak ada waktu. Tubuhnya yang kecil tidak mengembang dan tidak berubah sedikit pun. Ia masih tetap indah dan berkabut dengan cahaya keemasan. Aku akan menangis. Saya makan 50.000 jin sumber dalam satu tegukan. Li Heishui membuka mulutnya yang besar dan berteriak dengan sedih. Ye Fan dengan cepat menjabat tangannya, ingin membuat benda kecil ini terbang. Namun, reaksinya sangat cepat. Dengan satu gigitan lagi, sepotong sumber ilahi seukuran kepalan tangan menghilang dengan suara kaca. 50.000 jin sumbernya hilang. Sudut bibir Ye Fan bergerak-gerak. Kali ini, dia akhirnya mengibaskan makhluk kecil itu, menyingkirkan sumber ilahi dengan membalikkan tangannya. Tidak ada keadilan di dunia ini. 50.000 jin sumber dimakan dalam sekejap mata. Jantung Li Heishui bahkan meneteskan darah, merasakan gelombang rasa sakit saat dia melolong kering. Di kejauhan, yang lain juga tercengang. Hal kecil ini terlalu boros. Begitu keluar, hanya dengan 2 gigitan, 50.000 jin sumbernya hilang. 2/5 dari sumber ilahi ini dimakan olehnya. Itu bisa dikatakan boros seperti yang seharusnya. Ye Fan membalikkan tangannya, meraih ke arah makhluk kecil ini, ingin menguncinya di tempatnya dan menangkapnya. Namun, makhluk kecil ini terlalu cepat. Dengan kilatan cahaya keemasan, ia segera tiba di udara. Kau peri, ini adalah sumber ilahi, bagaimana kau bisa melakukan ini? Li Heishui berteriak ke arah langit. Di kejauhan, terdengar keributan. Semua orang terkejut, mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, pada saat ini, makhluk kecil di udara menunjukkan ekspresi yang sangat mirip manusia. Itu benar-benar merasa sangat dirugikan, sepasang mata besar berlinang air mata, menatap menyedihkan ke tangan Ye Fan, seolah-olah sedang mencari bagian dari sumber ilahi. Itu hanya singkatnya, bagian dari sumber ilahi itu adalah milikku. Penampilannya saat ini benar-benar membuat orang tidak dapat menghasilkan niat membunuh, hanya rasa kasihan dan simpati. Terutama sepasang matanya yang besar, mereka memiliki kekuatan destruktif yang besar terhadap perempuan. Kamu memakan 50.000 jin sumberku, tidak bisakah kamu menatapku seperti itu? Ye Fan berkata sambil mengeluarkan sepotong sumber ilahi seukuran kacang, memanggilnya, ingin menariknya ke bawah dan menangkapnya. Siapa sangka makhluk kecil ini penuh dengan semangat, matanya yang besar dan lincah melebar hingga bulat sempurna. Cakar kecil terkepal, melambai-lambai ke bawah dengan kuat. Semua orang tercengang. Makhluk kecil ini benar-benar seperti manusia, mampu memahami bahasa manusia. Ye Fan dengan cepat mengambil tindakan, meraih ke arah langit, ingin menangkapnya. Swiss. Dengan kilatan cahaya keemasan, ia mulai melarikan diri, terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, sosok generasi tua lainnya juga mengambil tindakan, bersiap untuk menangkapnya hidup-hidup. Apa sebenarnya ini? Semua orang ingin tahu, ingin memahami, dan hanya dengan menangkapnya, mereka bisa mengetahuinya. Dengan begitu banyak orang yang mengambil tindakan, meskipun makhluk kecil ini sangat cepat, namun tetap saja tidak bisa melarikan diri. Tampaknya makhluk itu sangat ketakutan, sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Untuk melarikan diri, ia tidak peduli kemana ia pergi, terbang turun dengan suara mendesing. Ayah! Biarawati kecil berpakaian putih itu berteriak karena khawatir, karena makhluk kecil ini, dalam kepanikannya, menabrak bahunya. Ini adalah adegan yang sangat istimewa. Makhluk kecil berwarna keemasan itu mendarat di bahu biarawati kecil berpakaian putih, salah satu cakar kecilnya mencengkeram sehelai rambutnya yang indah, dengan ekspresi takut-takut di wajahnya. Sementara itu, biarawati kecil berpakaian putih loli juga ketakutan, ekspresi ketakutan di wajahnya. Kedua pasang mata besar itu hampir sama, yang satu cerah dan pemalu, yang lain berkedip, ketakutan, keduanya dengan penampilan yang menyedihkan. Cepat, tangkap. Jangan biarkan dia kabur. Adik kecil, cepatlah bertindak. Di samping, banyak orang berteriak seperti ini. Makhluk kecil ini sepertinya juga merasakan bahwa tidak ada bahaya, mengumpulkan keberaniannya untuk bergerak sedikit, menatap orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi dirugikan. Jangan mengambil tindakan, makhluk kecil ini tidak berbahaya, tidak memiliki niat membunuh, berbeda dengan makhluk purba biasa. Kata Ye Fan.
Meskipun dia mengatakan ini, makhluk kecil emas itu tidak menghargainya sama sekali. Ketika melihat ke arah Ye Fan, ia mendidih dengan amarah, mengulurkan cakar kecil untuk menunjuk ke arahnya, diam-diam mengeluh, sepasang mata besar berlinang air mata. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya Ye Fan telah melakukan kejahatan yang mengerikan, menyebabkannya merasa sangat dirugikan. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Setelah menatapnya beberapa saat, dia berkata, "Jangan menatapku seperti itu, akulah yang menyelamatkanmu dari batu itu. Kakak Gu, makhluk kecil ini ditakdirkan dengan adik perempuanku, kamu harus menjualnya kepada kami." Pangeran Xia yang agung berbicara, penuh ketulusan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, tidak bisa menjawab sekarang. Itu karena pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak kehendak ilahi yang mengirimkan suara kepadanya, semuanya mengatakan bahwa mereka ingin membeli makhluk emas kecil ini. Cepat dan amati batu-batu di sekitarnya, lihat mana yang tidak normal. Ye Fan mengirimkan suaranya ke Li Heishui. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Heishui bingung. Saya curiga Raja Batu yang sebenarnya belum ditemukan, jawab Ye Fan. Pada saat ini, semua orang berdesakan ke depan, ingin melihat makhluk kecil ini dari jarak yang lebih dekat. Mereka semua sangat ingin tahu apa itu. Makhluk macam apa ini? Banyak orang mengungkapkan keraguan mereka. Ya, dia tidak terlihat seperti naga sejati, juga tidak terlihat seperti naga air. Bahkan tanduknya berdaging, matanya yang besar itu terlalu terang. Pelindung Taman Batu Keluarga Ji, pria tua dengan kulit seperti giok putih itu, berjalan maju dengan ekspresi serius. Mungkinkah ini? Chapter 359 Perubahan Ulat Sutra. Senior, apakah Anda tahu apa itu? Di samping, seorang penatua bertanya dengan ekspresi hormat. Dari sini, orang bisa melihat betapa luar biasanya status pelindung Taman Batu Keluarga Ji. Bahkan beberapa orang tua busuk menganggap diri mereka berasal dari generasi yang lebih muda. Tubuhnya tinggi dan mengesankan. Rambut peraknya tergerai seperti air terjun, dan kulitnya seputih salju seperti batu giok. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia mengembangkan seni yang aneh. Makhluk emas kecil ini. Dia mengerutkan kening, tampaknya sedikit tidak yakin. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang mengejutkan adalah bahkan peri emas kecil itu pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memiringkan kepalanya, memperhatikan tempat ini. Tetua berambut perak melihat dengan hati-hati, mengangguk, dan berkata, "Itu pasti ulat sutera ilahi kuno." Ketika kata-kata ini diucapkan, rahang semua orang ternganga. Bagaimana mungkin itu ulat sutera? Itu jelas terlihat seperti naga sejati, namun dikatakan sebagai serangga. Makhluk emas kecil itu mengedipkan matanya yang besar, tampaknya cukup bingung. Ia tidak mengakui kata-kata tetua itu. Semua orang bingung, penuh dengan pertanyaan. Namun, semua orang tahu bahwa status tetua ini luar biasa, dan dia tidak akan berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu terlihat seperti naga muda. Itu tidak ada hubungannya dengan ulat sutera. Seseorang bergumam pelan. Tetua berambut perak itu berkata, pada kenyataannya, Anda juga bisa menyebutnya binatang buas. Namun, seorang guru Tao Yuan di masa lalu menyebut makhluk ini sebagai ulat sutera ilahi, dan begitulah cara itu diturunkan. Kenapa begitu? Semua orang menjadi semakin bingung. Seseorang bertanya. Menurut apa yang dikatakan guru Tao Yuan, bentuk pertamanya adalah sejenis ulat sutra ilahi. Alasan mengapa kata ilahi ditambahkan sebelum kata ulat sutera adalah karena terlalu luar biasa. Itu bisa disebut serangga ilahi. Tetua berambut perak itu berbicara perlahan. Tidak ada yang menyela, semuanya mendengarkan dengan seksama. Peri emas kecil itu cukup patuh, juga mendengarkan dengan seksama. Jenis makhluk ini sangat aneh. Ia bisa terus berevolusi, dan bentuk pertamanya memang ulat sutera. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan berkilau, dan ia memakan sumber makanan. Umurnya tidak diketahui. Dikabarkan bahwa setelah satu kali bertransformasi, ia akan melepaskan diri dari lingkup ulat sutera dan menjadi ular emas kecil. Dalam hidupnya, ia bisa mengalami 9 kali transformasi. Setiap transformasi adalah kehidupan baru, setara dengan kelahiran kembali, dan kekuatannya akan melonjak. Namun, dalam keadaan normal, sudah lumayan bagi makhluk jenis ini untuk bertransformasi sekali atau 2 kali, karena kondisi untuk setiap transformasi sangat keras. Orang tua berambut perak itu berkata, itu akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Bahkan di era primordial, itu akan cukup untuk mengamuk di langit dan bumi. Serangga ilahi bisa berubah ke tingkat itu. Banyak orang yang merasa hal ini agak sulit dipercaya. Memang,
Pria tua berambut perak itu mengangguk. Rahasia ini datang dari mantan guru Tao Yuan, yang telah melakukan perjalanan melalui pegunungan dan urat nadi kuno dan menggali tambang yang tak terhitung jumlahnya. Pemahamannya tentang bentuk kehidupan primordial adalah yang paling berwibawa. Namun, tetua berambut perak itu hanya mengetahui sebagian saja dan tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Bagaimanapun, terlalu banyak waktu telah berlalu, dan debu sejarah telah menenggelamkan segalanya. Kebenaran semakin jauh, dan sangat sulit untuk mengungkapnya. Biasanya, serangga ilahi semacam ini hanya bisa mengalami 1 atau 2 transformasi. Jika menyelesaikan 9 transformasi, itu tidak akan menjadi naga sejati, kan? Mendengar deduksi ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan melihat peri kecil di bahu biarawati kecil berbaju putih. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan itu benar-benar terlihat seperti naga muda. Matanya yang besar dipenuhi dengan kepolosan, seolah-olah berkata, "Jangan lihat aku." Tetua berambut perak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengenai apa yang bisa diubahnya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti." Di masa lalu, seorang guru Tao Yuan mengatakan bahwa 9 transformasi ulat sutra ilahi tidak dapat diprediksi sama sekali. Mengenai makhluk seperti apa yang akan menjadi, sulit untuk mengatakan dengan pasti. Dia sebelumnya berspekulasi bahwa raja-raja humanoid di antara makhluk primordial mungkin telah berubah dari makhluk semacam ini. Tentu saja, tidak ada bukti untuk semua ini, dan itu semua adalah spekulasi. Namun, guru Tao Yuan paling berhak untuk berbicara tentang ras-ras purba, karena mereka telah banyak bersentuhan dengan mereka. Dari tambang bawah tanah dan tambang kuno, mereka menemukan banyak rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang biasa. Setelah memahami semua ini, tidak ada satupun kultivator yang tidak terkejut. Mereka menatap makhluk emas kecil itu, dan semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Jika makhluk kecil ini bisa mengalami 9 transformasi, itu akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Berapa banyak transformasi yang dialaminya? Akhirnya, seseorang mengajukan pertanyaan ini. Seharusnya hanya mengalami 2 transformasi, kata tetua berambut perak. Namun, semua orang masih bingung, karena peri kecil ini sangat bingung. Sepertinya dia tidak mengerti sama sekali, dan dia tidak menyetujui kata-kata tetua itu. Itu benar, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya sedikit bingung. Dia tidak tahu apa-apa. Tetua berambut perak menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali ia berubah, itu adalah kehidupan baru. Tidak hanya tubuhnya yang berubah, bahkan ingatannya pun terhapus, dan dia harus memulai dari awal lagi. Sangat tidak normal. 9 transformasi ulat sutra ilahi, bukankah itu setara dengan mengalami 9 kehidupan? Bahkan beberapa orang tua yang berantakan pun terkejut. Jika tidak, bagaimana bisa menjadi eksistensi yang bisa mengamuk di langit dan bumi? Kata tetua berambut perak itu. Seseorang merenung dan berkata, saya teringat sebuah kitab suci kuno yang telah lama hilang di padang gurun timur. Itu sangat mirip dengan 9 transformasi ulat sutra ilahi. Di masa lalu, ada seni surga yang tidak dapat binasa yang menghasilkan embrio ilahi dari tubuh tua yang berada di ambang kematian. Hari ini, Ye Fan memotong makhluk semacam ini. Makhluk purba yang hidup muncul, mengejutkan semua orang. Banyak orang yang iri dan cemburu. Meskipun itu adalah makhluk purba, itu belum tentu lebih berharga daripada sumber ilahi saudara Tuoba. Wu Ziming tiba-tiba berbicara. Itu benar, itu tidak bisa berubah sama sekali. Dalam keadaan normal, itu akan mencapai batasnya setelah 1 atau 2 evolusi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan benda ilahi yang bernilai 500.000 kg sumber ilahi murni? Li Zongtian bergema. Mereka takut kalah dan tidak mau mengaku kalah. Mereka tidak mau menyerahkan puluhan ribu kilogram sumber ilahi kepada Ye Fan. Mari kita tidak berbicara tentang apakah itu bisa melakukan 9 transformasi ulat sutra ilahi. Hanya fakta bahwa itu adalah psikis yang melampaui sumber ilahi, kata tetua berambut perak itu. Itu bisa bersifat cenayang. Semua orang menunjukkan ekspresi ragu dan bertanya lagi. Karena itu bisa menghasilkan sumber ilahi, tetua berambut perak menjelaskan. 10.000 tahun yang lalu, seorang guru Tao Yuan pernah berkata bahwa terlepas dari apakah itu bisa berubah menjadi keberadaan tertinggi, nilai ulat sutra ilahi setidaknya 600.000 kg sumber ilahi. Makhluk semacam ini memakan sumber sebagai makanan. Ia dapat memuntahkan sutra ilahi dan membentuk kepompong ulat sutra ilahi, yang merupakan sumber ilahi yang paling murni. Astaga, itu tidak mungkin, kan? Semua orang terkejut. Roh kecil ini bisa menghasilkan sumber ilahi. Itu benar-benar mengejutkan.
Pada saat itu, sekelompok orang tua dan orang yang tak terhitung jumlahnya menatap peri kecil yang tampak seperti naga sungguhan dengan mata membara. Adik laki-laki Gu Feng, sebutkan harga Anda. Roh kecil ini milikku. Aku akan membelinya berapapun harganya. Sekelompok orang mengepung Ye Fan. Dia tidak bisa menyela sama sekali. Semua orang sangat bersemangat. Senior, berapa banyak sumber yang dibutuhkan untuk makan sebelum bisa memuntahkan kepompong ulat sutera ilahi? Ye Fan bertanya pada tetua berambut perak, menggunakan ini untuk mengalihkan perhatian banyak pembudidaya. Banyak. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Jika itu adalah makhluk kecil yang hanya bertransformasi sekali, akan sangat bagus jika bisa memuntahkan kepompong ulat sutera ilahi senilai 10.000 kg sumber murni setelah memakan 1 juta kilogram sumber murni. Ini terlalu boros. Semua orang tercengang. Ulat sutera ilahi yang telah bertransformasi 2 kali atau lebih akan memiliki tingkat konversi yang jauh lebih tinggi. Banyak orang menyerah. Mereka tidak mampu membesarkan makhluk kecil ini. Itu hanya seperti pelahap kecil. Tentu saja, ini hanya untuk sekte-sekte biasa. Namun, orang-orang dari berbagai tanah suci tergoda. Sumber ilahi memiliki arti dan nilai khusus. Para penguasa tertinggi merindukannya. Jika mereka bisa, pada waktu-waktu tertentu, mereka akan bersedia menyia-nyiakan sumber murni yang tak ada habisnya untuk mengubahnya menjadi sumber ilahi, meskipun itu sangat boros. Tetua berambut putih itu berkata, 10.000 tahun yang lalu, Tanah Suci Danau Giok memiliki ulat sutra ilahi. Itu dihadiahkan kepada mereka oleh seorang guru Tao Yuan. Semua yang saya tahu berasal dari Danau Giok. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. 10.000 tahun yang lalu, orang luar biasa itu datang ke kota dewa dan bertaruh sampai wajah sang bijak berubah menjadi hijau. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Semua hukum saling terkait. Ketika teknik asal mencapai puncaknya, itu akan dekat dengan dao besar. Itu juga bisa mendapatkan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan orang yang luar biasa itu tak terduga. Ulat sutera ilahi dari Danau Giok pada akhirnya bisa berubah menjadi makhluk tertinggi. Tetua berambut perak menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hampir tidak mungkin. Setiap transformasi membutuhkan kondisi yang sangat keras. Bahkan di era kuno, sulit untuk berhasil, apalagi sekarang. Hal kecil, aku menyelamatkanmu. Cepatlah kemari. Aku akan memberimu sumber makanan. Ye Fan tersenyum. Dia mengeluarkan sepotong besar sumber murni dan melambai pada makhluk kecil berwarna keemasan itu. Peri kecil yang mirip naga itu segera menjadi marah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan mengabaikannya. Kau mencuri sumber ilahi Xiao Guai. Sudah sewajarnya ia marah. Itu adalah miliknya. Biarawati berpakaian putih itu bergumam pelan. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah memberi nama pada makhluk kecil emas itu. Makhluk kecil ini sepertinya telah menerimanya. Ia mengulurkan cakar kecil dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Sepertinya ia menginginkan bagian dari sumber ilahi itu saat ia menatap Ye Fan. Ye Fan menakut-nakuti makhluk itu dan berkata, makhluk kecil, aku telah menyelamatkanmu. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Mengapa Anda masih membutuhkan sumber ilahi? Jika Anda tidak mendengarkan, saya akan menjual Anda. Baiklah, saya ingin membeli Xiao Guai. Biarawati berpakaian putih itu terlihat sangat senang. Peri kecil emas mengepalkan tangan kecilnya dan diam-diam melambaikan tangan ke arah Ye Fan. Kemudian, ia menatap Putri Xia yang agung dan mengedipkan matanya yang besar. Ye Fan sakit kepala. Bagaimana dia harus menghadapi hal kecil ini? Sepertinya dia tidak bisa menyimpannya. Banyak kekuatan besar, termasuk orang-orang dari Tanah Sage Agung, mengirimkan pesan kepadanya. Mereka ingin membeli makhluk kecil emas ini. Dia tidak bisa menyinggung salah satu kekuatan besar ini. Terlebih lagi, makhluk kecil ini terlihat seperti seekor burung. Sepotong sumber ilahi seukuran setengah kepala manusia bahkan tidak cukup untuk dikunyah. Apa aku benar-benar harus menjualnya? Tetapi jika itu melewati 9 transformasi di masa depan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan tidak membuat keputusan. Dia berjalan ke Tuo Bacang. Sudah waktunya untuk mengumpulkan rampasan perang. Wu Ziming dan Li Zongtian berdiri di samping. Ketika mereka melihat Ye Fan datang, wajah mereka langsung menjadi pucat. Mereka telah kehilangan puluhan ribu kilogram sumber ilahi. Di samping, sesepuh agung istana kekecewaan Li Yishui merasa pusing. Belum lama ini, dia telah melompat ke dalam lubang besar, dan sekarang dia harus menyerahkan 80.000 kilogram sumber ilahi. Dia benar-benar ingin muntah darah. Ye Fan tidak memperhatikan mereka. Hal terpenting saat ini adalah mengumpulkan sumber ilahi seukuran kepala itu. Itu diam-diam melayang di udara.
Meskipun tertutup oleh batu, masih ada beberapa lusin garis-garis cahaya ilahi yang keluar. Mereka sangat luar biasa. Luoba Chang sangat tidak rela, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melihat saat Ye Fan memegang sumber ilahi di telapak tangannya. Hal kecil, saya masih memiliki sepotong besar sumber ilahi di sini. Apakah kamu menginginkannya? Ye Fan menggoda makhluk kecil emas di dekatnya. Wosh! Seperti yang diharapkan, cahaya keemasan menyerbu. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Wosh! Cahaya keemasan itu berkelebat dan menghilang. Makhluk kecil emas itu kembali ke bahu biarawati kecil berpakaian putih dan menatap dengan marah ke arah Ye Fan. 9 transformasi ulat sutera ilahi. Apakah legenda kuno itu benar-benar akan menjadi kenyataan? Taois naga merah muncul di taman batu. Pupil matanya mengecil saat dia menatap makhluk kecil berwarna keemasan itu. Pada saat yang sama, Li Heishui mengirimkan pesan ke Ye Fan. Dia sepertinya telah menemukan sebuah batu aneh yang bergeser.